Ini diagram fasa gambar ini khusus untuk hanya air ya, H2O. Nanti gambar berikutnya ini khusus untuk CO2. Gambarnya tidak sama, gitu. Gambarnya tidak sama. Sehingga kita bisa melihat gitu. Jadi misalkan ada yang ingin membuat pabrik es, gitu ya, atau membuat pabrik es batu, maka sumbernya adalah misalkan boleh ya. Jadi kalau kita berpikir dari lingkungan gitu ya, kalau sumber es batu itu dari air, maka kita merubah dari warna biru menjadi biru tua. Tinggal menggeser temperaturnya atau menggeser tekanannya gitu kan. Jadi menggeser temperatur, menggeser tekanan. Tinggal alat yang digunakan kira-kira mana yang lebih mahal atau mana yang lebih murah gitu ya. Karena kalau harga es itu mahal, kasihan ya yang kepingin yang kehausan. Kalau bahan bakunya cair dari warna biru menjadi biru tua, nah kita juga berpikir air yang sebagai bahan baku itu air apa? Air sungai, air kali gitu, campur dengan begitu banyak bakteri plus virus gitu. Tiba-tiba kamu berubah menjadi es. Wah itu ya apakah bakterinya mati? Kadang-kadang ada bakteri yang masih hidup ya pada suhu di bawah 0. Kadang-kadang karena pada suhu -5 saja air itu jadi es. Gitu. Pada suhu 1 saja sudah jadi es. Nah, cuman karena air nanti kita berebut dengan manusia ya. Ya kenapa enggak mencoba uap air gitu. Jadi gas. Kita bisa rubah dari gas menjadi dari warna biru muda menjadi biru tua. Tinggal menggeser antara tekanan dan temperatur. Jadi itu pentingnya diagram fasa. Pentingnya diagram fasa. Nah, titik warna, garis warna merah itu adalah garis misalkan dari biru ke biru muda, maka itu disebut sebagai titik didih. Dari biru ke biru tua itu disebut sebagai titik beku dan seterusnya. Ada titik sublim, sublimasi, ya, dan seterusnya. Nah ini berbeda dengan air tadi. Kalau air tadi di sini satu titik ada tiga titik gitu ya, ada titik didih, titik beku, titik triple. Tidak bisa dirubah-rubah ya, posisinya tetap. Kalau titik beku ya di sepanjang garis ini titik beku. Titik didih ya di sepanjang garis ini, garis merah ini titik didih. Kalau titik sublim ya di sepanjang garis di bawah ini, antara padat dengan sublimasi. Nah, titik triple letaknya di sini. Berapa kondisinya yaitu pada tekanan 0,006 atmosfer dan suhunya 0,001 derajat Celcius. Itu titik triple air. Nah, sekarang bagaimana dengan titik triple CO2? Kadang-kadang CO2 itu kita gunakan sebagai es ya. Karena kita bisa lihat ini. Pada tekanan 1 atmosfer, tekanan 1 atmosfer. Ini tekanan 1 atmosfer, tekanan udara kita gitu. Ternyata dia sudah punya sifat padat CO2 ini. Dan suhunya -78. Oke lah, kalau gitu tekanannya jangan 1 atmosfer, kita naikkan dikit supaya suhunya tidak terlalu dingin gitu. Demikian juga cairan. Jadi ini 0 derajat Celcius. Pada titik triple-nya itu ada 1 yaitu pada -56,6 derajat Celcius dan tekanannya 5,11 atmosfer. Pada tekanan atmosfer CO2 menjadi padat pada suhu -78,5. Yang itu yang kemudian dipakai untuk penyimpan ya. Mungkin mahasiswa kalau beli es krim kemudian dibawa pulang gitu, biasanya dikasih padatan putih-putih yang seperti es itu bukan es itu. Itu CO2.
Jadi CO2 kalau dia berubah jadi fasa gas langsung tidak ada airnya. Kalau dia airnya cair gitu, berarti dia perlu suhu yang cukup besar tekanannya. Jadi tekanan suatu atmosfer dia suhunya naik, dia tetap langsung menjadi gas, tidak lewat cair gitu. Ya itu diagram fasa. Saya kira maka selesai sudah ini sampai dengan bab 4. ETS kita bab 1 sampai dengan bab 4. Saya kira itu kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sudah 50 menit kita kuliah, sudah cukup, dan kita sudah habis. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja kuliahnya. Sesudah ETS, dosennya ganti dengan Pak Trianda. Karena itu atas segala kilaf dan salah, saya minta maaf menjelang hari raya. Ya, maaf lahir batin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliahnya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.